Wabarakatuh. Sekarang pagi ini kita ada di lokasi perkebunan pertanian yang berkaitan dengan bayam. Ini bayam yang Bayam, Ustaz. itu yang atas bayam. Bawah ini lepas jabut. Ustaz. Oh iya. Terus yang di belakang itu adalah merupakan bagian pertanian yang dikelola oleh Ustaz ya. Ya. Ini apa ini tanaman Kangkung. kangkung ya, yang di pojok sana, yang di atas Sawi. yang kemarin kita praktek ya. Nah, Yang di belakang sana ujung ujung sana sawi. sawi juga. Oh, yang minggu yang lalu kita sempat ke sana ya Ustaz ya. Nah, Jadi di situ paling atas tengah atas itu. cabe ya. Cabe kecil apa cabe besar itu Ustaz? Cabe hijau. Cabe hijau ya. Kita praktek yang minggu yang lalu menaruh pupuk ya. Nah sekarang kita ada di lokasi yang tidak jauh dengan lokasi cabai itu. Nah, lokasi yang sudah dibuat oleh guru kita. Di sini ada rencana dari Ustadz ingin menanam apa Ustadz? Pare. Ini rencana mau tanam bikin lahan pare. Kita pasang mulsa dulu. Oh, jadi pagi ini kita akan praktek menanam pari. Nah ya, pertama-tama tempatnya harus steril dari rumput ya, harus bersih dulu. Kemudian kita sediakan yang namanya plastik. Ini plastik apa Ustaz? Ini mulsa. Mulsa ya. Mulsa. Ini tahan plastik ini Ustaz. Tahan. Ini untuk mengurangi rumput. Untuk mengurangi rumput ya. Nah kalau misalnya plastik ini ketika menutup daripada tanah yang sudah disiapkan untuk bibit daripada pare, apakah pare itu bisa keluar kalau nggak ada lubang? Apa? Nanti kan dilepas ini kita mau tanam, kita lubang. Oh, Nah, kita iya. jaraknya kita lubang, kita mau jarak berapa baru kita lubang tengah-tengah gitu. Oh jadi Nah, lebih lanjutnya ya, lebih jelasnya biar guru kita Ustadz Alif menjelaskan mengenai tentang plastik ini, kenapa kok ditutup tanahnya dan kemudian ditarik sampai ke sana. Kita dengarkan sejenak penjelasan dari beliau mengenai tentang cara menanam pari. Paham semua? Paham semua? Paham. Coba Ustadz jelaskan Ustadz ke anak-anak Ustadz. Oke, ini rencana kita mau di sini bikin lahan pare. Kita tutup mulsa dulu. Setelah lahan sudah siap ya, kita rapi. Kita lahan bikin pare langsung tutup mulsa. Untuk gunanya untuk mengurangi rumput. Jadi biar kita nggak kewalahan sama rumput. Pare itu umurnya kan panjang. Jadi kita jaga rumputnya, kalau nggak dikasih mulsa nanti kita kewalahan. Makanya kita bikin lahan dulu, pasang mulsa. Terus nanti kalau kita mau tanam, kita kasih lubang, jaraknya kita berapa, kira-kira ya kita sukanya berapa baru kita tanam. Sekarang ini coba ini kita praktek pasang mulsa dulu, sini bantu saya sini. Ini ya. Yang tadi Amin ya. Cara sini Coba, pegang Amin. dulu. Nariknya mulsa segini. Potongannya mulsa kan segini. Jadi kita narik. Coba dilihat semua ya, dilihat ya. Agak maju sedikit, yang lain bisa ngerumun, bisa lihat. Nah, Anu pipa. Ini pegang ya. Coba pegang sini. cara narik ya. Plastik apa tadi namanya? Saya sampai ke ujung sana. Tarik terus belakang tarik. Tarik. Tarik belakang. Oh gitu ya caranya. Cangkulnya coba cangkulnya tolong. Diingat-ingat cara untuk menanam pare ya, seperti ini ya. Harus pakai paralon ya Ustaz. Ya nariknya ini narik mulsanya kan lebih enak. Paralon kan enggak anu lubang. Oh gitu ya. Bentar. Kemudian dikasih tanah di atasnya. Ini hanya pinggirannya saja ya. Nah, ini biar ini apa? Mulsanya biar enggak terbang. Oh gitu. Mas. Sudah lepas. Ini kan sudah tarik nggak lepas.
Ingat-ingat ya semua ya. Nah, ini pelajaran mulsa cukup ini dulu ya. Ingat-ingat ya kata Ustadz itu. Paham semua? Assalamualaikum wabarakatuh. Pagi ini kita sekarang ada di lokasi lahan yang akan digunakan menanam jagung ya. Kita sekarang sudah ada di lokasi perkebunan milik yayasan yang dikelola oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Alif ya. Sebelum kita melakukan penanaman jagung, mungkin ada penyampaian dari guru kita mengenai tentang persoalan menanam jagung. Silakan Ustadz. Ini lahan awal tanam jagung ya. Ini kita lubangin dulu, cangkul. Nanti kita taruh tai ayam, lepas itu kita taruh benih. Prosesnya nanti itu lepas dicangkul gini, kita langsung dikit-dikit kasih pupuk dasar tai ayam. Lepas itu nanti kita taruh benih satu itu sampai sana, ujung sampai sana. Ini masih bikin lahan dulu. Paling nanti 3-4 hari kalau kita sudah taruh tai ayam, sikit-sikit tai ayamnya sikit-sikit. Kalau tai ayam terlalu banyak nanti dia pun mati juga. Taruh dasar, pupuk dasarnya dikit. Taruh benih satu-satu, udah tumbuh nanti baru kita rawat. Rumputnya kayak itu, ubatnya, pupuknya. Nanti ya dia biasa kan dia makan jangkrik. Kadang kalau lepas tanam kita kasih puradan. Tuh. Sebelum kita praktek ya, sebelum kita melihat lokasi untuk penanaman jagung, ini ada kayu-kayu yang ditancapkan. Ini untuk apa gunanya? Apa sisa kebun apa? Dulu ini bekas tanaman kacang, kacang sama timun. Pakai ini tiang menyangga kacang sama timun. Jadi kalau kita menanam kacang sama timun harus ada ini ya? Kasih kayu dia biar pakai kuat, kayu. Ya. Diingat-ingat semuanya ya. Kalau kita menanam sejenis apa itu namanya? Sayur. Nah, gantung. sayur yang berkaitan dengan timun dan kacang panjang. Ini biasanya kita memakai kayu yang ditancapkan ke tanah, kemudian diikat atau tali. Tujuannya apa ini, Ustadz? Ya biar dia nggak roboh, dia nggak goyang, nggak jatuh. Oh gitu ya. Nah, biar buahnya atas, nanti kita manennya enak. Nah ini kita ada di lokasi tempat yang terbuka, yang masih banyak rumputnya. Ini sudah lama mungkin nggak dirawat atau nggak digunakan. Mau menanam baru lah ya. Jadi menunggu untuk menanam jagung itu membutuhkan berapa hari ketika kita sudah memasangi lubang seperti ini? Ya, kalau ini lubang sampai sana sudah kira-kira sudah siap, baru kita taruh tai ayam, langsung kita taruh benihnya. Tai ayam ya. Nah, selain pupuk, ayam. Ya itu pupuk dasar lah ya. Dasar tai ayam aja dulu. Ini jenis apa yang akan ditanam? Jagung manis. Jagung manis ya. Ini biasanya umumnya yang ada di Tanjung Banon, yang ada di Kecamatan Sembulang, ya. Daerah Galang ini biasa petani-petani menanam jagung jenis jagung manis. Nah, ya. Jagung manis lah. Jagung sayur lah ya. Nah, jagung bakar biasa pakai bakar, pakai direbus. Oh, gitu ya. Jadi ada dua pekerja di sini yang membantu Ustadz kita, Pak Alif. Kita di sini bukan disuruh kerja, diingat-ingat ya. Ya, di lembaga ini Anda tidak disuruh kerja. Karena Anda ini hanya belajar. Tugas Anda belajar di sini agar lebih mengenal dunia perkebunan, dunia pertanian untuk ke depan. Bekal Anda ketika terjun ke masyarakat. Paham semua ya? Jadi jangan sampai ketika Anda pulang ke rumah memberikan statement kepada orang tua atau di masyarakat bahwa di pondok PPA yang dikelola oleh saya, kemudian Anda memberikan statement, Ustadz memerintahkan kami kerja di pesantren untuk menanam ini, menanam itu lah. Nggak ada itu ya. Paham semua ya? Jadi jangan memberikan statement yang salah. Paham semua? Jadi Anda dibawa ke sini karena ini merupakan program agronya. Anda dituntut untuk mengenal, memahami, mengerti tentang dunia pertanian ini
untuk bekal di masa depan ketika Anda terjun ke masyarakat. Paham semua? Yang kompak, paham semua? Nah, mari kita lihat-lihat dulu lubangnya seperti apa. Apakah perlu lubang itu dalam berapa senti kira-kira, Mas? Nggak usah terlalu dalam. Kalau dalam pun nanti dia tertutup juga nanti dia. Nah, ini pekerja dari mana ini? Pekerja dari mana, Bapak? Dari sebelah. Oh, kampung sebelah ya, kampung sebelah. Ini biasa dipanggil oleh Ustadz Muhammad Alif ya untuk membantu di sini. Iya. Sudah berapa lama Bapak kerja di dunia pertanian? Ya, ada 5 tahun lah. Alhamdulillah. Jadi banyak-banyak kita menimba ilmu kepada Ustadz kita, ada orang tua kita, Pak Rojikan, ada orang tua kita di situ juga ya, yang lebih paham tentang dunia perkebunan, dunia pertanian ya. Jadi kita ini sebagai pelajar jangan sampai orang yang make peci seperti guru kita ini, apa nama pecinya ini? Ya, topi jerami ya. Anda pakai peci ya, yang biasa dipakai sholat. Jangan sampai Anda ini merasa diri Anda yang lebih agung, lebih mulia, lebih terhormat. Ya. Kita kalau bukan ada suatu dukungan, dorongan daripada orang-orang seperti ini, kita tidak menjadi apa-apa. Paham semua? Belajarlah kepada orang kecil, karena orang kecil inilah yang akan mengajarkan kita menjadi orang hebat. Jangan belajar kepada orang besar. Kalau kita belajar kepada orang yang besar, melihat sesuatu yang besar, maka kita akan meremehkan kepada yang kecil. Paham semua? Kita praktek ya.